Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 di antaranya bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Murid-murid itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Ayat 12, tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Wow, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini mengingatkan kepada kita supaya kita mempergunakan setiap waktu yang ada yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita belajar dari kedua kelompok orang ini, 5 kelompok orang yang bijaksana dan 5 kelompok orang yang bodoh. Orang yang bijaksana, mereka membawa pelita dan membawa minyak dalam buli-buli. Tetapi perempuan yang bodoh, wanita yang bodoh itu, dia bawa pelita tapi tidak ada persiapan minyak. Dan ketika tiba saatnya, mereka pelitanya, apinya hampir padam karena tidak ada minyak, maka mereka datang meminta-minta kepada wanita yang bijaksana itu. Tapi mereka tidak kasih. Dan orang bodoh ini disuruh membeli. Ketika dia pergi membeli, mempelai itu datang dan pintu ditutup. Ketika pintu ditutup, wanita yang bodoh ini dia datang mengetok pintu dan tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi pintu yang terbuka, dan jawaban yang mereka terima adalah, "Enyahlah, aku tidak mengenal engkau." Dan bagian yang terakhir mengingatkan kita, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Kekristenan adalah berjaga-jaga di dalam roh dan kebenaran setiap hari. Ketika kita sudah percaya Yesus, menyerahkan hidup kita kepada Yesus,
maka kita menjadi pengikut Yesus 24 jam setiap hari, hidup terkonek dengan Dia, mengikuti tuntunan dan arahan Dia. Bahkan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur, kamu rantingnya." Ranting dengan pokok itu harus selalu melekat. Ketika percaya kepada Yesus, sebenarnya banyak orang berhenti di agama Kristen dan mereka merasa puas dan cukup di situ. Tetapi tujuan Tuhan bukanlah agama. Tujuan Tuhan adalah kita semakin serupa dengan Kristus. Tujuan Tuhan adalah kita menjadi satu dengan Tuhan yang adalah pokok anggur itu. Sorga itu sebenarnya bukan tujuan. Sorga itu adalah akibat. Jangan kejar sorga, sebab sorga itu adalah hadiah. Kalau kita sudah hidup di dalam apa yang Tuhan mau, mengikuti kehendaknya, maka sorga akan dihadiahkan buat kita. Sorga itu adalah hadiah. Sorga itu bukan tujuan. Orang tidak bisa masuk sorga dengan usahanya sendiri, dengan perjuangannya sendiri. Tidak bisa. Masuk sorga itu adalah karena anugerah, karena kasih karunia Tuhan, karena itu dihadiahkan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, "Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu." Kerajaan dan kebenarannya, carilah itu. Jadi tujuan hidup kita di muka bumi ini adalah Tuhan. Alamilah Tuhan nyata dalam hidup kita setiap hari. Sehingga ketika tiba saatnya, seperti perumpamaan ini, sang mempelai itu datang, kita sudah siap. Jangan katakan, "Nanti saya bertobat ketika saya sudah tua." Jangan katakan, "Nanti saya bertobat ketika saya sudah mulai tidak berdaya dan sakit-sakitan." Ketika kita merasa sehat, merasa kuat, merasa produktif, punya segalanya, kita merasa kita tidak butuh Tuhan. Kita merasa tidak perlu datang beribadah. Kita merasa tidak perlu punya gereja. Kita merasa hidup ini adalah suka-suka gua. Gitu. Ya, itu hak setiap orang, saudara-saudara. Tetapi setiap orang akan diperhadapkan suatu saat seperti perumpamaan ini. Akan diperhadapkan dan pengadilan. Semua orang akan menghadap pengadilan. Dan semua orang boleh berdalih macam-macam di pengadilan. Tetapi keputusan pengadilan pasti kita akan menerima sesuai dengan apa yang kita lakukan selama di muka bumi ini. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Jadikan Dia Tuhan, jadikan Dia penguasa, jadikan Dia juru selamat, jadikan Dia sahabat, jadikan Dia teman. Nikmati Dia, rasakan jamahannya, rasakan hadiratnya, kuasanya, kasihnya dalam hidup kita setiap hari. Maka hidup kita akan penuh dengan sukacita, penuh dengan kemenangan luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Haleluya.